Oke, kita mulai ya. Kalau minggu kemarin Anda sudah membuat latar belakang ya, latar belakang penelitian ya. Jadi bab 1 pendahuluan itu adalah latar belakang, rumusan masalah, ya, tujuan penelitian, ya. Mestinya ini coba dilihat format PPKI ya. Format di PPKI untuk penulisan karya tulis ilmiah untuk UM ya, itu kayaknya lebih detail lagi ini. Ada rumusan masalah, terus ada batasan masalah, tujuan ya gitu ya. Formatnya ngikuti PPKI aja. Jadi kalau minggu kemarin latar belakang sudah, kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Jadi Anda bisa membuat rumusan masalah itu dengan apa yang dipermasalahkan itu apa. Banyak sebetulnya ya. Yang dipermasalahkan itu bisa saja apa yang sudah diteliti orang, tinggal dirubah sedikit, itu bisa juga. Misalkan yang diteliti orang kok hasilnya kurang memuaskan antara kurang memuaskan itu ya, antara hasil sama teori itu masih jauh bedanya, ada kesenjangan. Nah, itu juga bisa dibuat masalah. Terus misalkan hasilnya masih kurang fit ya, atau masih ambigu ya, itu juga bisa. Atau hal lain lah, hal lain. Banyak, sebetulnya banyak yang pokoknya yang belum pernah dikaji itu bisa dibuat rumusan masalahnya bisa. Jadi itu ya. Jadi banyak sebetulnya yang bisa Anda lakukan ya. Ya seperti solar cell ya. Solar cell misalkan di dalam mencacing ke baterai ya, itu tidak bisa optimal. Nah, itu juga bisa. Bagaimana kalau baterainya misalkan baterainya nggak awet. Nah, itu kan apa sih penyebabnya? Mungkin kontrolnya ya. Kontrolnya. Baterainya mudah rusak, itu juga bisa. Jadi mestinya baterai 4 tahun ya masih bisa, ternyata 2 tahun bahkan 1 tahun sudah. Jadi temuan-temuan di lapangan itu juga bisa buat ini ya. Misalnya lagi kalau antara sebetulnya masih ada sinar matahari ya, masih ada sinar matahari jam 3 sore tapi agak redup itu ya. Ini sudah ini ya.
Tidak arus yang mengalir ke cacing misalnya. Ini juga ada dua kemungkinan baterainya penuh atau kemungkinan tidak maksimal itu ya. Itu juga bisa masalah. Contohnya seperti itu. Jadi temuan-temuan di lapangan, terus kesenjangan antara kenyataan dan teori atau harapan tidak ini ya, bisa dibuat. Atau di bidang pertanian misalnya. Di bidang pertanian apa itu, Anda ada yang apa itu tentang ini ya, hidroponik ya. Nah di sana ya Anda coba-coba lihat ya, walaupun tidak lihat di real tapi di apa namanya, keluhan di web ya, di internet itu kan kadang ada keluhan-keluhan atau testimoni ya gitu ya tentang hidroponik. Kendalanya apa sih? Nah itu juga bisa Anda buat rumusan masalah. Ya. Jadi nggak susah membuat rumusan masalah. Justru rumusan masalah mestinya harus muncul dulu, baru Anda jadi permasalahan secara global itu muncul dulu sebelum menentukan topik, mestinya gitu. Baru pembuatan, kalau di sini pembuatan rumusan secara operasional ya, secara operasional nanti apa yang dilakukan, apa aja yang dimasalahkan ya, dan dicari jawabannya di penelitian Anda itu di sini. Nah, ciri-ciri masalah yang baik ya. Yang pertama, masalah harus mempunyai nilai penelitian. Ya. Harus mempunyai nilai penelitian. Nilai penelitian itu kayak apa? Ya, asli dan up to date. Jadi kalau sudah diteliti orang, ya jangan diteliti lagi gitu loh ya. Kalau sudah diteliti orang, ya jangan lagi, itu asli dan up to date. Up to date itu ya ini, kalau trennya sekarang virus, ya kalau bisa meneliti tentang virus, nah itu up to date-nya tinggi itu ya. Atau apa namanya, urgensinya ya, urgensinya atau tingkat kemanfaatannya besar ya. Itu namanya up to date ya. Kemudian menyatakan suatu hubungan ya, artinya ya harus ada kaitannya dengan topik Anda. Nanti tidak nyambung antara rumusan topik, nggak nyambung ya aneh. Ya. Kemudian merupakan hal yang penting atau urgensinya tinggi. Gitu. Jadi kalau sekarang trennya virus, Anda meneliti tentang misalkan masker yang dilengkapi dengan sprayer ya, sprayer anti virus ya, antivirus ya, semacam disinfektan tapi aman untuk tubuh, tapi nggak aman untuk virus, aman untuk tubuh tapi
aman di zat, tapi tidak aman untuk virus. Ya, misalkan apa ya, cairan yang memiliki antioksidan ya, antioksidan seperti apa misalkan kalau cairannya berupa antioksidan apa disinfektan kayak detol kayak gitu kan bahaya ya, bahaya. Tapi yang aman, yang organik itu misalkan. Nah, itu tingkat kepentingannya tinggi itu atau urgensinya tinggi. Kemudian yang paling penting lagi harus dapat diuji. Harus dapat diuji. Nanti Anda meneliti tapi tidak dapat diuji ya, tidak dapat diukur, itu ya gimana ya, tidak bisa dilihat performanya nanti buat alat, tapi tidak bisa diuji kemampuannya, kapasitasnya. Itu ya tidak bisa, ya tidak ini. Walaupun Anda meneliti virus yang tidak kelihatan ya, itu kan tidak dapat diuji ya. Tidak dapat diuji. Tapi paling tidak secara teori atau simulasi dapat atau secara konsep teori itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, misalkan Anda membuat cairan, kemudian bisa Anda ukur tingkat kemampuan ininya ya, kemampuan oksidasinya ya. Oksidasi itu kemampuan untuk menginduksikan elektron ke virusnya. Itu tinggi. Tetapi dalam batas tertentu aman untuk tubuh. Bisa seperti itu diuji, bisa. Jadi bisa diuji. Secara teori ya, secara simulasi lah. Atau diukur kemampuannya bisa. Kalau kemampuan oksidasinya itu bisa diukur. Nggak harus mengukurnya pakai virus, itu bahaya. Ya. Enggak. Terus juga misalkan Anda meneliti tentang elektron ya, suatu bahan memiliki elektron bebasnya banyak ya, suatu bahan gimana supaya ditambahi terserah apa, ya, agar memiliki elektron bebasnya banyak. Nah itu kan tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat secara langsung ya. Tetapi efeknya kelihatan, misalnya solar cell tambah bahan jadi apa gitu ya, bahan apa jadi tegangannya semakin tinggi dan arusnya semakin tinggi sehingga daya outputnya semakin tinggi. Itu kan efek ya, efeknya bisa diukur efeknya. Tapi sebenarnya elektronnya sendiri tidak bisa. Tapi efeknya bisa diuji atau diukur, itu tidak masalah. Jadi tidak harus langsung yang diteliti, tidak, mungkin efeknya bisa juga. Oke, yang kedua masalah harus visible ya. Visible. Anda membuat topik yang sulit, bagus sebetulnya, tapi susah didapatkan datanya ya. Itu ya tidak visible namanya.
terus biayanya mahal misalnya, Anda tidak mungkin membiayai, ya ini juga tidak visible. Atau misalkan bagus nuklir, tapi tidak mungkin dilakukan karena bahaya, ya membahayakan. Nah, ini juga masalah. Bertentangan dengan hukum dan adat ini juga masalah. Itu ya. Nah, ini masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Nah, ini juga penting. Tapi tidak apa-apa meskipun misalkan Anda tentang medis, ya, nggak apa-apa, tapi yang ada hubungannya dengan bidang Anda yang Anda teliti. Malah bagus itu. Kolaborasi ya. Tentang pertanian, tapi yang ada mana yang kira-kira bisa Anda teliti. Mana? Misalnya kontrolnya ya. Nggak apa-apa. Jangan ini, Anda orang elektro yang dibahas medis tentang obatnya misalnya. Pengobatannya itu ya nggak nyambung. Kalau kontrolnya itu masih nyambung. Nah, bagaimana cara merumuskan masalah ya? Biasanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan ya. Nah, bagaimana misalkan pokoknya dengan pertanyaan ya. Kalau misalkan tentang kestabilan sistem atau tentang kontrol apa ini ya. Kontrol mengidentifikasi buah yang ini misalkan, buah yang busuk misalkan. Yang pertama mungkin apa saja parameter yang menentukan kebusukan, menentukan buah yang busuk itu apa aja. Permasalahan pertama itu. Yang kedua mungkin sensor apa aja yang diperlukan untuk ini. Mungkin busuk itu bisa dilihat dari baunya, bisa dilihat dari kandungan apanya ya, keasaman apa-apa gitu. Bisa seperti itu. Jadi parameter apa saja. Mungkin warnanya ya, itu sudah berapa ya. Baru menentukan bagaimana menentukan sensor apa aja yang diperlukan, sensor warna, sensor bau, terus sensor keasaman, nah itu misalkan ya. Terus yang ketiga bagaimana alur atau mekanisme atau cara kerja alatnya, alat untuk menentukan ini. Itu ya merumuskannya. Jadi harus berupa pertanyaan nih. Kemudian jelas dan padat, berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah, merupakan dasar perumusan hipotesa. Nah, yang penting lagi ini, dasar perumusan hipotesa, dasar bagi judul penelitian. Jangan sampai nanti judulnya tentang alat untuk mengontrol ini ya, kualitas buah, nanti yang ditanyakan lainnya, dirumuskan lainnya, ya jangan sampai.
Itu saya rasa yang nah ini rumusan masalah harus jalan dengan tujuan penelitian. Nah itu juga penting. Jangan sampai rumusan masalah itu nanti arahnya tidak menyelesaikan apa, tidak mengarah ke tujuan itu. Jangan sampai. Jadi itu ya yang perlu saya jelaskan di sini. Mungkin ada pertanyaan.